Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai muhkam dan mutasyabih. Yuk kita simak sama-sama. Muhkam dan mutasyabih. Muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Lalu hakim adalah orang yang mencegah yang zolim dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa serta memisahkan antara yang hak dan yang batil dan antara kebenaran dan kebohongan. Jadi, ihkam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi kalam muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Dengan pengertian inilah Allah mensifati Al-Quran bahwa seluruhnya adalah muhkam, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Hud. Yang mana artinya Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Dengan demikian, secara al-ihkam atau muhkam ini dalam arti yang umum berarti Quran itu seluruhnya muhkam. Maksudnya Quran itu kata-katanya kokoh, fasih, dan membedakan antara yang hak dan yang batil, dan antara yang benar maupun yang dusta. Selanjutnya mutasyabih. Mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Dan syubhat adalah merupakan keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah, "Wa'tu bihi mutasyabiha." Maksudnya, sebagian buah-buahan surga itu serupa dengan sebagian yang lain dalam hal warna, tidak dalam rasa dan hakikat. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamatil atau sama dalam perkataan dan keindahan. Jadi tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagiannya membetulkan sebagian yang lain. Dengan pengertian inilah Allah mensifati Al-Quran bahwa seluruhnya adalah mutasyabih. Dengan demikian, Al-Quran itu seluruhnya mutasyabih. Maksudnya Al-Quran itu sebagian kandungannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan sebagiannya membenarkan sebagian yang lain serta sesuai pula maknanya. Inilah yang dimaksud dengan at-tasyabuh al-'am atau mutasyabih dalam arti yang umum. Oke, ini ciri-ciri dari muhkam. Pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Sedangkan mutasyabih adalah yang hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu segi makna. Sedangkan mutasyabih mengandung banyak makna. Ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasyabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Selanjutnya, macam-macam ayat mutasyabihat. Pertama, ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti zat Allah, hakikat sifat-sifatnya, waktu datangnya hari kiamat, dan sebagainya. Kedua, ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Contohnya seperti menentukan yang mustarok, mengqayyidkan yang mutlak, menertibkan yang kurang tertib, dan sebagainya. Lalu ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam.
Hal-hal ini termasuk urusan-urusannya yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya. Selanjutnya, hikmah adanya ayat-ayat muhkamat. Pertama, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya bagi orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat besar arti dan faedahnya bagi mereka. Kedua, memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya, yang mana juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna dan maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Ketiga, mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran karena lafaz ayat-ayatnya telah mudah diketahui, gampang dipahami, dan jelas pula untuk diamalkan. Keempat, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya karena lafaz ayat-ayatnya sudah jelas arti dan maksudnya, tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafaz ayat atau surah yang lain. Selanjutnya, hikmah adanya ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang tidak mampu mengetahui segala sesuatu. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat mutasyabihat sebagai ujian dan cobaan bagi hambanya. Ketiga, sebagai dalil bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah dan bodoh walaupun memiliki ilmu yang banyak. Keempat, memperlihatkan kelemahan akal manusia. Kelima, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Lalu terakhir, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin diketahui maknanya, yaitu mendorong seorang pembaca lebih berusaha untuk mengetahui makna apa yang dibacanya. Kedua, seseorang yang membaca ayat mutasyabihat dan ingin mengetahui maknanya akan terdorong untuk mendalami ilmu-ilmu lain seperti ilmu bahasa, nahwu, usul fiqh, lalu memperlihatkan kelebihan orang yang berilmu dengan selainnya. Lalu adanya ayat mutasyabihat mendorong pembacanya untuk menggunakan nalar akal dalam memahaminya. Selanjutnya, teguran bagi orang-orang yang mengutaati ayat-ayat mutasyabih tanpa berdasarkan ilmu. Dan terakhir, mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Nah, dengan adanya ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih ini mengajak manusia untuk berpikir dan merenungkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat-ayat Al-Quran, manusia diajak untuk berpikir dan merenungkan apa yang dimaksud oleh Allah yang tersirat dan termaktub di dalam Al-Quran. Maka dengan adanya ayat-ayat muhkamat dapat memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya, juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah melakukan atau mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya, serta mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran karena lafaz ayat-ayatnya telah mudah diketahui, gampang dipahami, dan jelas pula untuk diamalkan. Begitu pula dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Ayat mutasyabihat ini juga berpotensi sebagai bukti keluasan ilmu Allah yang tidak akan kering makna yang tergali dari ayat-ayatnya, karena ilmu itu hukum, kebijakan, dan lain sebagainya yang lahir darinya sangat melimpah dan tidak akan pernah habis. Hal tersebut menunjukkan
Betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan ilmunya yang Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.